Debat panas soal ijazah Jokowi kembali terjadi antara Andi Azwan dan Roy Suryo. Andi Azwan mengatakan dengan lantangnya Roy Suryo tidak akan meminta maaf atau SP3 kepada Jokowi saat di pengadilan. Malah sekarang ini dia meminta SP3 melalui kuasa hukumnya untuk menghentikan penyelidikannya. Selama ini kan dia berteriak-teriak itu loh, ya kan, tidak akan minta SP3, kita akan jelas, kita tidak tunggu akan minta Pak maaf. Jokowi nanti di pengadilan. Nah sekarang dia minta SP3, artinya apa ya? Ini sudah kepepet bahwa saya mereka nggak punya barang Bukan buktinya, itu nggak ada untuk itu. Kalau kita tantang kok, yuk pra-peradilan aja, ayo kita pra-peradilan gitu loh. Itulah namanya gentle. Itu namanya upaya tidak membuktikan ijazahnya, jangan salah. Oke. Ada yang mau bohong di situ. Saya akan bawa ijazahnya. Bohong itu udah. Orangnya udah terbiasa bohong. Kalau satu LP-nya dicabut, ibaratnya ini ada kandang macan. Kandang itu isinya 8 macan. Oke. Pintunya untuk mengeluarkan 2 macan gimana caranya? Ya pintunya dibuka. Baru macannya keluar. Kalau macannya nggak keluar semua, berarti tuyul yang keluar. Oke. Bukan macan, duan. Dia tadi nantang, mana ijazah ini loh, ijazah asli UGM tuh kayak gini nih. Oke. Mana ijazah Jokowi, ada nggak watermarknya? Nah. Ada nggak embosnya? Nggak ada embos, nggak ada watermark. Oke. Berarti palsu. Ini ini orang yang selalu mundurkan palsu-palsu, padahal dia sudah melihat digelar perkara khusus, ya. Pak Jokowi ada embosnya, ada watermarknya, ada yang namanya Pernah pegang bintang belum? merah. Tapi yang menarik buat saya, Pernah pegang belum? dia itu dengan keyakinan pegang penuh, belum? dia mengatakan bahwasanya ijazah yang betul itu yang punya saya dan ada hologramnya. Bagaimana tayangan tadi? Seru bukan? Mari kita lihat tayangan selanjutnya. Dia bilang minta SP3, ya kan, itu kan ya nanti Bang Firman lah secara hukumnya. Ya. Ya kita akal waras kita aja. Kan selama ini kan dia berteriak-teriak itu loh, ya kan, tidak akan minta SP3, kita akan jelas, kita Tidak tunggu akan minta Pak maaf. Jokowi nanti di pengadilan. Nah sekarang dia minta SP3, artinya apa ya? Ini sudah kepepet bahwa saya Bentar, ini mereka harus nggak koreksi. punya barang Bukan minta buktinya, itu SP3. nggak ada untuk itu. Kalau kita tantang kok, yuk pra-peradilan aja, ayo kita pra-peradilan gitu loh. Itulah namanya gentle untuk Bukan. itu. Ya. Tapi Salah. nggak berani pra-peradilan. SP3 itu Paham sebuah itu. keniscayaan. Kalau satu LP-nya dicabut, ibaratnya ini ada kandang macan. Kandang itu isinya 8 macan. Oke. Pintunya untuk mengeluarkan 2 macan gimana caranya? Ya pintunya dibuka. Baru macannya keluar. Kalau macannya nggak keluar semua, berarti tuyul yang keluar. Oke. Bukan macan. Iyalah. Tapi karena dua pertanyaan macan saya ini kan itu sudah minta macan maaf. atau Roy Suryo yang di dalam? Nggak usah. Ini kan delik aduan. Nggak usah. Bukan delik aduan. Ada pasal-pasal yang diadukan tuh bukan delik aduan. Dia tadi nantang, mana ijazah ini loh, ijazah asli UGM tuh kayak gini nih. Oke. Mana ijazah Jokowi, ada nggak watermarknya? Nah. Ada nggak embosnya? Nggak ada embos, nggak ada watermark. Oke. Berarti palsu ijazah. Ini coba. Inilah orang yang selalu mundurkan palsu-palsu, padahal dia sudah melihat digelar perkara khusus, ya. Pak Jokowi ada embosnya, ada Mana? watermarknya, ada Oke. yang namanya Mana? Pernah pegang bintang belum? merah. Tapi yang menarik buat Pernah saya, pegang belum? dia Oke. itu dengan Pernah keyakinan pegang penuh, belum? dia mengatakan bahwasanya besar ini. ijazah yang betul itu yang punya saya dan ada hologramnya. Oke. Ini artinya, Oke. Padel ya. Ya. Artinya ini pembohongan karena saya punya ijazah yang ada hologram. Ya. Hologram Dia itu udah bohong. tahun 2009 baru ada Universitas Gadjah Mada hologramnya. Scan ijazahnya bohong. Sisanya itu Yang adalah mengatakan Pak pembohongan Rifai. besar yang Ya. dilakukan Dah, udah. oleh Roy Suryo. Udah, bohong lah. Baik. Bohong kedua kali nih. Baik. Tiro. Ini menarik kok ya. Kasus hukum yang bicara bukan orang hukum lah. Orang hukum aja deh. Boleh. Kita geser dikit ya. Saya ke Prof Firman. Boleh. Prof Firman, Anda sepakat yang disampaikan oleh Refli Harun dan juga ada Bang Jahmada Girzang juga di dalam tim tersebut bahwa dalam satu LP kalau misalnya seperti kayak Egy Sujana dan Damai Hari dia sudah dicabut artinya sudah dapat SP3. Ya berarti status tersangka untuk yang 6 yang lainnya juga otomatis gugur dong. Jadi terkait kasus ini ya, Ya. terkait kasus ini kan sebenarnya kan kemarin kan restoratif justice kan tidak Makanya boleh lebih dekat. restoratif justice tidak menggugurkan LP-nya, RJ tidak menggunakan tidak menggugurkan LP-nya. Saya tanya aja pasal mana yang dilanggar, itu gampang kita, Oke. ya kan? Oke. Kedua kita sama-sama orang hukum lah, kan sudah ada mekanismenya, ya kan?
beberapa waktu lalu saya nggak tahu apakah masih sebagai kuasa hukum atau tidak. Beberapa kuasa hukumnya mengatakan tidak akan SP3. Oke. Hari ini SP3. Ya. Di internal juga kan problem nih. Ada perbedaan suara? Iya. Sekarang ada SP3. Kemarin nggak mungkin. Kalau saya SP3 Ini saya Anda keluar. mengatakan pagi kedelai, sore tempe. Oke. Gitu. Kemudian ini kan ada aturan peralihan yang kemarin disampaikan, kita ngomongkan Pak Ugroseno dan sebagainya, Ya. Pak Ya. Refli dan sebagainya. Ya. Disampaikan ada peraturan peralihan. Kalau nggak salah 361 KUH baru. Itu menyatakan jika belum ini dilimpah ke pengadilan maka dia menggunakan KUHP lama. Ya. Di situ diatur juga bahwa kalau dalam KUHP lama yang mengatur ini kan Perpol. Kan gitu, peraturan Kapolri kan seperti itu. Ya. Sehingga maksud saya itu semua sudah diikutin. Dalam Dan- kasus RRT ini Perpol masuk di dalam. Masuk karena ada peraturan peralihan KUHP tadi. Nanti ada Bang Jamada bisa menyampaikan. Sehingga maksud saya ini semua mekanisme sudah dimasukkan. Dan di situ dijelaskan. Maka kemarin sudah ada kesepakatan para pihak. Mereka menyampaikan restoratif justice Oke. yang mengajukan pun kan lawyer. Bang Egy, Bang dan Hari sama Lubis kan Bang lawyer. Lubis, Dia ya. ngerti Oke. itu apa esensinya. Jadi tidak berarti yang 6 lagi otomatis Nggak lepas bisa, karena satu nggak LP. bisa karena Karena LP itu masih ada, Anda mengatakan. masih ada. Karena masing-masing pun teman-teman ini itu memiliki persoalannya masing-masing di dalam LP. Masa sih seorang purnawira, sebentar Mas Roy, seorang purnawira Jenderal Bintang 3 Pak Ugroseno. Ya, semua orang kan punya keterbatasan. Mungkin pemahaman-pemahaman ini kan yang perlu kita edukasi ke masyarakat. Oke. Saya tadi sampaikan, peraturan peralihan KUHP baru 361 itu menyampaikan persoalan ini menggunakan aturan main lama. Ya. Di situ juga tidak diatur memang, maka menggunakan Perpol. Di situ diatur bagaimana mekanismenya. Tidak perlu harus sekonyong-konyong minta maaf. Kalau sudah berdamai, maka demi hukum. Ya, kesepakatan apalagi? tadi itu tadi. Apalagi? Oke. Maka dicabutlah. Kan seperti itu. Dicabutlah status tersangkanya. Oke. Dengan apa? Dengan SP3. Baik. Oke. Artinya mekanisme ini kan sudah terlihat, terbuka, sudah Ya. diulas berhari-hari, berbulan-bulan. Kalau LP tidak dicabut, masih ada terhadap Egy dan Damai Hari, berarti itu akan menjadi bom tidak, waktu. kan ini kan aduan. Oke. Kan gitu. Deliknya aduan. Kalau beliau berulah lagi ya kita nggak Jadi tahu. bom waktu tadi saya bilang. Kita nggak tahu. Tapi Jadi kan bom waktu. saya lihatnya kan sudah selesai. Oke. Kan sudah disampaikan juga sama Bang Egy, Bang Damai juga sampaikan Oke. bahwa ini baik dan sudah baik lah Ya, semua. kan, Pak, Artinya baik. ini kan silaturahmi sudah semakin baik kan. Betul, gitu. betul. Ya, ya. Saya rasa itu. Jadi tidak ada yang dilanggar. Mungkin bisa dijelaskan. Nah, Jadi boleh, tadi- silakan Bang Jamada. Tadi kan bicara ijazah ya. Kalau kita sekarang bicara kontennya tentang hukum. Jadi kami kembali biar nggak keluar dari konteks bahwa Ya. kami adalah mengajukan penyidikan dihentikan demi hukum. Jadi ini istilah ini memang istilah yang baru di KUHP. Ya. Di KUHP lama pun ada pasal 109 ayat 2. Ya. Nah, yang menjadi persoalan adalah begini. Kenapa kami lakukan ini? Karena di acara ini harus saya katakan ini. Karena menjadi mispersepsi di masyarakat. Oh, apa yang dihentikan gitu loh. Ada aturannya. Jadi hierarkinya adalah pada tanggal 30 Juni 2025 rekan kami Al-Katiri mengajukan surat ke Bareskrim untuk mengajukan saksi terhadap aduan yang ada di aduan yang ada di Bareskrim. Kemudian tanggal 12 September 2025 direspon sama Propam. Ya. Jadi ada hierarkinya, nggak tiba-tiba loh. Jadi benar-benar based on legal gitu loh. Oke. Apa kata Propam? Surat Anda atau permohonan Anda atau yang Anda maukan adalah kami sudah disposisikan ke Irwasum. Ya. Tuh. Kemudian tanggal 13 Oktober 2025 Irwasum menjawab lagi suratnya. Jadi gitu Mas Roy. Jadi ada hierarkinya yang begitu bagus. Kata Irwasum apa dalam institusinya bahwa pengajuan Anda atau permohonan Anda sudah kami serahkan ke Bareskrim. Sejak tanggal 13 Oktober 2025 sampai sekarang nggak ada jawaban. Ya. Lah, berarti hang dong urusannya. Urusan yang dulu di Bareskrim. Untuk itulah kami mengajukan penyidikan dihentikan demi hukum. Oke. Itu dasarnya. Saya lurusin. Jadi benar-benar sebentar dulu. Oke. sebentar dulu. Baik, silakan. Nah, apa dasarnya untuk penghentian itu? Tentu kembali lagi ke undang-undang. KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005
Pasal 24 ayat 2 mengatakan, memang ada poinnya, salah satu poin, bukan poin yang lain. Itu adalah poin C-nya, 2C, pasal 2C, penyidikan dihentikan demi hukum. Oke. Bukan karena daluarsa, bukan karena meninggalnya yang bersangkutan, bukan karena kurangnya alat bukti, tapi dihentikan demi hukum. Artinya benar-benar itu beralasan hukum, tidak bisa diganggu gugat. Nah, alasan hukumnya yang kayak gimana sih? Itu Alasan hukumnya yang kayak gimana? Kan demi hukum. Alasan hukumnya yang seperti apa, Bang Jahmada? dokumennya seperti tadi undang-undang dong, satu KUHAP yang itu, KUHAP 20, ya KUHAP yang baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 25. Oke. Ya, kemudian Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 31 2014. Karena beliau ini sudah diterima sebagai saksi dulu di Bareskrim. Loh, kok sekarang ditersangkakan? Jika dihubungkan dengan laporan Pak Jokowi tanggal 30 April, padahal di Bareskrim itu baru dihentikan penyidikannya 22 Mei tahun 2005. Enggak, kalau saya yang mengikuti kasus ini, ketika ada demi hukum, kenapa nggak diselesaikan sampai ke pengadilan terus dibuktikan tuh ijazah asli atau palsu kan gitu? Itu namanya upaya. Tidak membuktikan ijazahnya, jangan salah. Oke. Ada yang mau bohong di situ. Saya akan bawa ijazahnya. Bohong itu udah. Orangnya udah terbiasa bohong. Bentar, Mas.